Saya basic sebenarnya nggak tahu masak nasi, nggak tahu. Pokoknya yang tahu masak nasi itu pakai rice cooker udah gampang. Pokoknya sudah bunyi tak udah masak. Sampai ngeracik tepung itu, pokoknya baju kantor saya itu penuh dengan putih-putihnya tepung. Kalau gini-gini aja kapan nikah? Selamat datang di Gojek Makassar Mengudara, sebuah channel podcast yang mengangkat cerita inspiratif, partner driver, dan merchant, serta orang-orang hebat yang memberi dampak sosial positif di Makassar. Halo partner, selamat datang kembali di channel Gojek Makassar Mengudara. Bersama saya Dici yang akan menemani kita semua. Nah, di program Bintang 5 episode kali ini kita bakal ngobrol seru nih bareng seorang pengusaha muda asal Makassar yang berkecimpung di dunia kuliner. Nah, merchantnya ini masuk dalam jajaran top merchant di GoFood. Nah, siapakah dia pengusaha muda itu? Yuk langsung saja kita gaskan nih. Nah, partner, buat kalian yang belum tahu nih, siapa sih Kak Hasdar Haidar itu? Kak Hasdar Haidar ini adalah owner dan founder dari Lazuna Chicken. Yeah. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih banyak sekali nih Kak, karena telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya Kak Hasdar yang padat ini. Yeah. Oke, nah kesibukannya Kak Hasdar Haidar ini, saya panggil Kak Hasdar saja ya? Boleh. Kak Hasdar. Nah, kesibukannya Kak Hasdar ini selain sibuk di dunia bisnis itu, apakah aktif juga di organisasi atau gimana Kak? Karena dengar-dengar nih Kak Hasdar ini aktif juga ya di sebuah komunitas atau organisasi. Boleh diceritakan tuh Kak? Ya, oke. Sebelumnya saya terima kasih dulu ya telah diundang di podcastnya Gojek Makassar Mengudara. Oke, sebenarnya sih kalau di kegiatan sehari-hari sebenarnya di awal saya masih statusnya karyawan PDAM Kota Makassar. Oh, karyawan. Iya. Terus kegiatan organisasi sebenarnya itu ada komunitas kita di TDA Makassar. TDA itu apa Kak? Tangan di atas. Tangan di atas. Nah, kegiatan dalam bentuk apa Kak? Organisasinya? Kami dari TDA Makassar pada fokusnya sekarang itu melirik bagaimana teman-teman UKM itu paham betul gimana sih cara bangun bisnis, gimana sih caranya kita bertahan di masa pandemi ini. Kan sekarang ini Lazuna Chicken itu sudah melabeli dan men-tag atau menggunakan tagline nomor 1 crispy chicken geprek di Makassar, nomor 1 loh. Ya. Nomor 1. Kok bisa Kak berani-beraninya menggunakan atau melabeli brandnya dengan hal tersebut? Itu memang bagian penting dari strategi. Betul-betul bagaimana kita lompat. Kita yakini sih kemarin siapa yang bertahan itu yang bakalan menang. Itu. Nah, kita lihat kemarin. Nah, pemain kuliner sih di Makassar itu kan rata-rata dari Pulau Jawa nih. Rata-rata pemainnya mbak-mbak Jawa, mas-mas Jawa. Nah, pada saat itu banyak orang Jawa ternyata yang pulang kampung pada saat kondisi Covid ini. Pandemi. Nah, itulah yang menjadikan pokoknya kita harus maju terus nih. Ya, betul. Makanya kita ambil langkah crispy geprek nomor 1, tapi kita berdasarkan data-data ya, data-data baik itu kita pihak offline, kemudian dari GoFood juga kita kan dari online juga. Alhamdulillah sih dari GoFood itu ada DB PIC-nya Lazuna Chicken itu memberikan data bahwa ini loh Kak, Lazuna sudah jadi favorit dan memang sudah nomor 1. Jadi Kak Hasdar ini sudah menjalankan bisnis di dunia penggeprekan ini sudah berapa lama Kak? Nah, kalau penggebrekan sebenarnya ini tahun ketiga saya. Oh, tahun ketiga. Cuma untuk brand ini sebelumnya kan ada brand sih, cuman gagal saya. Kemudian bulan 11 2018 itu alhamdulillah kita
coba nih bikin konsepnya warung, tapi dia dibawanya KFC lah, di atasnya sedikit yang pinggir-pinggiran jalan kayak gitu. Nah, di value-nya kita itu pertama sih kita di pricing harga dengan harga 12.000 kita sudah tawarin ayam nasi sama es teh. Nah, ini menarik sekali Kak, karena saya juga ini termasuk pecinta geprek loh Kak. Iya. Jadi Lazuna Chicken ini karena sering ngadain promo besar-besaran di GoFood itu, jadi saya tertariknya buat beli di Lazuna deh karena promonya gede. Itu tetap untung Kak. Ya, intinya kita sudah sebenarnya atur baik-baik. Kita ada hitungan sendiri sehingga kita berani untuk ikutin promo. Kadang seperti ini, ada yang nanya kok bisa Lazuna sih seperti ini, bisa eksis di ini seperti ini. Saya bilang saya juga nggak tahu, cuman tanya aja sama orang GoFood. Saya pribadi cuma ikutin arahannya tim GoFood. Lazuna Chicken sendiri ini awal tertariknya untuk gabung di GoFood itu karena apa Kak? Awalnya sih saya coba treatment aja. Gimana sih kalau misalnya saya posisinya saya jadi customer, saya milenial gitu ya. Saya customer milenial. Saya sukanya yang simple dan gampang dan cepat. Ya. Nah itu dari awal, dari situ saya coba aplikasi GoFood. Ternyata mudah nih. Pokoknya kita nggak usah repot-repot. Apalagi dengan promo-promo yang ditawarin, alhamdulillah kita bisa list makanan apa saja, minuman apa saja, cemilan apa saja. Itu yang membantu kita di online food. Dan ternyata di GoFood juga itu kita sebenarnya dimarketingkan. Ada beberapa kemarin sih programnya sampai masuk nih Lazuna di Instagram Ads, Facebook Ads itu masuk Lazuna. Saya bilang, Dep, terima kasih loh. Saya panggil kan Devi itu. Dep, terima kasih loh, tim GoFood sudah promosikan Lazuna ini kemarin di pandemi juga seperti itu. Bahkan kemarin nih bulan lalu, bulan Agustus, alhamdulillah tim GoFood mempercayakan salah satu hotel kami yang hotel terbaru kami itu untuk diadakan peresmian. Nah, iya. Kayak gitu. Iya, partner. Jadi kemarin itu Gojek sempat meresmikan protokol kesehatan J3K di outletnya Lazuna Chicken. Jadi apakah dengan adanya J3K ini menambah kenyamanan dan keamanan pelanggannya Lazuna Chicken itu sendiri Kak? Dengan bantuan dari GoFood juga sih. Ada beberapa sih, mulai dari sanitizer itu kita siapkan memang di kasir, kemudian di hand soap itu kita siapkan di bagian cuci tangan. Itu menerapkan social distancing juga nggak Kak pas makan di restonya? Jadi pemerintah setempat juga alhamdulillah juga support, mereka datang kemarin di beberapa hotel kami. Jadi itu memang meja, kursi dibatasi. Cuman kita alhamdulillah di Gojek itu dipromosikan bahwa edukasinya itu yang paling penting, edukasi bagaimana protokol kesehatan itu diberlakukan di setiap resto. Nah Kak, berbicara soal pandemi nih, kan banyak banget nih usaha-usaha kecil yang terkena dampak dari pandemi ini dan terpaksa menggulung tikar. Nah gimana sih brand Lazuna ini menjaga keeksisannya di tengah pandemi ini? Alhamdulillah, karena sebenarnya kita kemarin juga kalau tanpa support daripada teman-teman juga itu kita juga nggak bisa bertahan sih sebenarnya. Cuman kita ada support dari beberapa pihak, baik itu dari GoFood juga sih. Tapi yang paling pengaruh sih support daripada teman-teman ya. Jadi edukasinya ke kita bagaimana teman-teman ini bicara kemarin bertahan. Nah kondisi sekarang kalau orang mau bertahan itu teman-teman pelaku usaha itu sudah mulai survive. Iya. Dari data yang dilihat meskipun COVID pandemi ini masih merajalela, cuman secara data masyarakat juga sudah mulai beraktivitas
Dan kita juga sebagai pelaku usaha menilai itu punya peluang. Jadi kondisi bertahan, bukan kondisi yang sekarang lagi nih. Pokoknya kita selamatkan yang kemarin-kemarin nih sempat hilang. Bagaimana caranya kita kejar kayak gitu. Di kondisi COVID ya, kita juga kena bencana. Itu salah satu outlet kami yang paling kami andalkan juga, itu terbakar. Jadi pokoknya isi dalamnya ludes, habis. Jadi cukup terpukul juga ya. Cukup terpukul. Di masa pandemi mendapatkan musibah lagi. Ya itu juga sih. Cuman jadi pelajaran buat saya pribadi ya, untuk tim, bagaimana kita dasar-dasar kita benahi dulu. Jadi sejauh ini udah buka outlet atau cabang Lazo ini sudah berapa banyak, Kak? Alhamdulillah kita sudah buka 6 outlet. 6 outlet. Itu masih mencakup wilayah Makassar atau sudah ada di luar Makassar? Masih Makassar sih. Masih Makassar. Makassar itu masih punya market besar ya. Untuk per ayam-ayaman. Karena kalau secara data geprek-geprek ini masih lama sih, masih eksis dan masih diterima oleh kaum milenial kayak gitu. Oke, nah menariknya nih Kak Hasdar, yang saya tahunya ini kan Kak Hasdar itu berangkat dari seorang karyawan ya Kak, betul ya? Betul sekali. Itu gimana Kak berangkat dari seorang karyawan menjadi seorang pebisnis? Nah, kembali lagi di ini ya, ada sih sebenarnya yang lucu ya, lucu daripada perjalanan. Itu boleh ceritakan Kak. Perjalanan. Nah pada saat itu kan kondisi saya di salah satu perusahaan daerah itu status saya masih kontrak. Nah pada saat ada beberapa kali tes, nggak tahu mungkin nasibnya saya nggak lulus. Pokoknya saya bertahan dari ada istilah IKJP, ikatan kontrak jangka panjang, terus turun ke saya sempat diturunkan ke kontrak. Nah di kontrak itu tahun depannya lagi kita dari ijazah S1 saya itu diturunkan ke SMA. Nah kayak gitu. Berarti penghasilan atau gaji dari gaji sih tetap penghasilan sih tetap, cuman kita kan punya standar ya. Bedanya kalau kita menjadi karyawan tetap, kemudian kita jadi pegawai tetap, fasilitas yang kita dapat dari kantor, tunjangan yang belum ada. Nah pada saat itu umur saya sudah umur 26 tahun. Nah ini teman-teman saya ini udah pada nikah. Aduh. Di situ mulai ya Kak. Kayaknya udah menjadi motivasi untuk memikirkan. Iya, mikir nih. Hal lain. Kayaknya nggak bisa, kalau di sini nggak, maksudnya statusnya kan masih kontrak ya. Kalau gini-gini aja kapan nikahnya? Apalagi kalau yang dilamar orang ceweknya bugis Kak. Iya. Uang panainya aduh. Iya, pada saat itu juga harus dipikirkan tuh Kak. Nah, pada saat itu kan marak juga nih, panai tiap tahun naik, ini itu jadi salah satu cerita aja sih, maksudnya cerita lucunya aja. Tapi sebenarnya memotivasi itu bagaimana nih minat usahanya saya bisa saya salurkan. Jadi ada beberapa sih kita coba lihat. Nah, sampai saya tongkrongin yang penjual makanan, penjual bakso, penjual ayam, saya tongkrongin. Sampai saya belajar di mas-mas penggoreng ayam, penjual ayam crispy yang di pinggir jalan. Saya sampai bertanya-tanya soal apa sih anunya ini, apa sih ini. Jadi awal mula Kak Hasdar Haidar itu belajar bisnis itu dari situ ya Kak? Lihat aja pedagang kaki lima. Sebenarnya awalnya mau franchise, cuman gagal. Biayanya juga luar biasa besar. Pada saat syukurnya mungkin jodohnya saya di Lazuna ya, dan di usaha ayam crispy dan ayam geprek ini. Saya basic sebenarnya nggak tahu masak nasi, nggak tahu. Pokoknya yang tahu masak nasi itu pakai rice cooker udah gampang. Pokoknya sudah bunyi udah masak. Nah, saya belajarnya memang learning by doing. Jadi sambil belajar sambil lakukan. Wah, luar biasa. Itu belajar dari YouTube Kak? Ya, salah satunya YouTube. Itu
alasan juga sih sebenarnya sekarang itu apa milenial ini apa atau teman-teman yang mau bisnis itu kalau bisa sih nggak usah cita-cita jadi pegawai negeri lagi lah. Makanya bagaimana sekarang orang harus lebih kreatif ya Kak. Kreatif sekarang orang gampang nih akses informasi untuk manusia itu sangat gampang. Pokoknya buka YouTube cari bla 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 sudah dapat. Cara bikin ayam geprek terenak terladis gampang. Bahkan Kak Hasdar Haidar aja memulai bisnisnya itu dari searching cara memasak nasi di YouTube ya Kak. Iya. Cara goreng-goreng ayam terus sampai saya alat. Berarti itu resep sendiri Kak? Alhamdulillah resep sendiri. Pokoknya campur-campur. Pokoknya saya dulu itu jam 6 itu harus sudah masak nasi. Durasi waktu masak nasi itu 1 jam. Jadi cara membagi waktu antara bisnis dan pekerjaan lainnya Kak Hasdar ini gimana Kak? Nah pekerjaan saya kan di jadi karyawan di perusahaan dari itu kan lapangan. Jadi saya selesaikan secepat mungkin, kemudian saya balik. Begitu pada betul-betul kondisi saat itu cuman teman-teman yang kita rangkul banyak caranya mereka beli di kita, karyawan pun juga teman-teman dari kita aja misalnya bantu kak dulu jaga dulu outletku, kadang kayak begitu. Jadi jam 7 itu saya sudah harus berangkat karena perjalanan saya ke dari outlet itu 30 menit. Jadi 7.30 itu sudah waktu tank harus masuk absen di kantor. Jadi saya betul-betul di pagi itu kejar, malam sampai jam 12 itu kan kita bukanya sampai jam 12 itu hari. Sampai yang ngeracik cukup lama juga ya Kak? Sampai ngeracik tepung itu pokoknya baju kantor saya itu penuh dengan putih-putihnya tepung kayak gitu. Sampai sepatu sudah warna putih-putih kantor ya Kak? Pakai celemek pun tetap tembus. Sampai rambut itu kita pokoknya saya pribadi waktu itu jadi anak muda yang betul-betul nggak perhatikan kondisi pribadi ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih ternyata kayak Allah punya kasih saya jodoh dan punya kasih saya rezeki di sini. Alhamdulillah saya sekarang bisa memberikan lapangan pekerjaan juga kepada orang, kepada masyarakat seperti itu. Benar Kak. Nah, awal mula memulai bisnis ini tuh apakah modal pribadi atau modal patungan Kak, atau ada investor mungkin? Ya, pokoknya total uang saya yang ada yang dari tabungan. Berarti dari gaji. Dari gaji selama menjadi karyawan itu. Selama 2 tahunan kalau tidak salah. 3 tahun. Gaji saya 3 tahun. Sewanya kebetulan saya punya tante, punya tempat disewain. Nah, jadi saya bayarnya bayar tempo. Jadi pokoknya pada saat itu saya pribadi jalanin aja dulu. Nah, jadi itu juga jadi kunci buat teman-teman yang yang melihat bisnis. Mungkin kalau misalnya sudah ada minat belajar, kemudian jalanin aja dulu. Kalau mau mikirin untung harus langsung mau besar mau apa ya main investor. Kalau mau besar main saham ya Kak, main saham atau apa. Cuma kan kita kan UKM kayak gitu. Tapi kenapa memilih bisnisnya itu di bidang kuliner? Kenapa enggak, kan banyak tuh Kak yang buka bisnis kayak clothing, brand dan segala macam. Sempat sih kemarin saya coba laundry. Nah, laundry coba deh. Cuma di situ waduh budgetnya terlalu tinggi nih. Mesin aja sama tempat kita bisa habis 50 juta. Aduh, gak cukup nih. Dan akhirnya kita coba lihat, ini makanan kebutuhan sehari-hari. Nah, kita urut lagi. Ternyata yang meskipun ada ikan tersedia di hotel dan warung tunjuk-tunjuk ya, itu tetap milihnya orang tetap ayam. Tawarinnya juga penjual juga tawarinnya ayam. Pasti nomor 1 itu ada ayam, baru ikan, baru telur, baru ini kayak gitu. Jadi kita lihat pasarnya, ayam ini udah digemari ya ayam. Nah kita lihat lagi beberapa
outlet atau penjual-penjual pinggir jalan yang betul-betul rame dan sudah lama bertahan. Nah, perusahaan-perusahaan sekelas Java pun itu bikin perusahaan untuk untuk ayam ini atau BFC, Cibes. Nah, dalam perjalanan bisnis yang cukup panjang nih Kak, pernah nggak mengalami kegagalan atau sempat berada di posisi paling bawah apa terpuruk gitu Kak? Pokoknya yang terpuruk itu pada saat pandemi. Dari segi psikolognya, dari segi dari segi tantangannya itu di saat pandemi. Pada saat itu betul-betul kita drop sampai harus tutup, memutuskan tutup. Kemudian ada beberapa sih karyawan kita rumahkan, tapi kondisinya bukan sebenarnya dirumahkan, cuman kita kasih kesempatan rolling. Jadi, dibagi per shift, dibagi di rolling. Bagaimana caranya ini teman-teman punya penghasilan kayak gitu. Nah, pada saat itu betul-betul kita lihat kondisi Makassar luar biasa ya. Covid ini luar biasa. Maksudnya beban yang kita tanggung ini yang kayak kemarin itu, kalau saya lihat teman-teman yang sempat tutup, yang betul-betul tutup outletnya, saya kembali, alhamdulillah, saya syukur saya cuma tutup outlet saat ini. Yang teman-temannya sampai bangkrut, sampai kehabisan, pokoknya nggak bisa nutupin operasional. Ada beberapa sih teman-teman seperti itu. Jadi pada saat itu kondisinya pribadi, ayo kita survive. Nah, seperti itu. Nah, terakhir nih Kak Hasdar, untuk menutupi sesi kita pada hari ini, kasih sepatah kata dong Kak, atau pesan buat para pelaku usaha di dunia kuliner khususnya di tengah pandemi ini. Ya, saya pribadi yang pernah berhenti belajar, karena sebenarnya yang kita lakukan ini tergantung apa kompetensi dirinya kita. Kalau kompetensinya dirinya kita tidak dinaikin, itu juga maksudnya kita mau begini-gini aja, ya kita bakalan dilibas lah dengan kondisi. Contoh misalnya di Covid kemarin, kalau misalnya kita nggak punya teman-teman yang support, kita nggak dapat support dari komunitas yang menghadirkan beberapa penglihatan bahwa ini loh Covid ini, kemudian kita tetap survive, kita lakukan ini, lakukan program, bahkan lakukan kerjasama dengan pihak-pihak luar, pihak-pihak eksternal, pemerintah. Dan alhamdulillah saya syukurnya saya masuk di TDA, masuk di perusahaan TDA juga ini salah satu nikmat kesyukuran ya. Saya punya teman-teman di situ betul yang mensupport sekali. Ini bukan karena saya TDA saya member TDA dan saya pelayan TDA. Intinya di sini adalah ayo teman-teman yang mungkin bisnisnya kena dampak Covid, ayo kita coba mulai kembali lah. Bangun kembali, coba lirik apa sih yang menjadi momentum. Jangan setia kepada produknya, tapi produk itu sebenarnya cuma tools. Yang jadi prioritas utama itu adalah apa sih yang jadi kebutuhannya customer sekarang, apa sih yang menjadi habitsnya, perilaku konsumen yang seperti apa. Saya ada teman yang jualan bisnisnya ayam, tapi alhamdulillah saya pribadi saya malah senang, wah ada orang yang terinspirasi. Tapi sekarang emang udah nggak zaman Kak saling bersaing, itu zamannya saling kolaborasi. Nah, kolaborasi itu penting. Nah, kolaborasi juga itu memang juga harus diperhatikan. Saya saran juga buat teman-teman, ya sampai mau bikin bisnis terus patungan modelnya. Bukan itu yang namanya kolaborasi, tapi kolaborasi itu betul-betul itu diperhitungkan baik-baik. Bagaimana perjanjian kerjasamanya, sampai kita di GoFood sama TDA kemarin ini kan ada kerjasama di GoFood nanti nih. TDA X GoFood beli TDA kolaborasi untuk negeri. Nah, kita ada banner diskonnya 25%. Diskon 25%. Nah, di situ bakalan benefitnya adalah bagaimana kita di TDA ini memunculkan bahwa ini loh produknya TDA, ini loh produknya member-member TDA, kayak gitu. Oke, luar biasa sekali ya obrolan kita pada hari ini Kak Hasdar. Semoga partner-partner di rumah, terutama teman-teman yang baru mau memulai bisnisnya atau
di masa pandemi ini merasa terpukul juga, semoga obrolan kita pada hari ini dapat bermanfaat ya Kak. Iya, terima kasih. Makasih banyak Kak Hasdar sudah meluangkan waktunya untuk datang pada hari ini. Oke. Terima kasih juga buat partner di rumah yang sudah menonton tayangan ini sampai akhir. Dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman tak semua.